Salah satu rukun sholat yang harus kita ketahui adalah takbiratul ihram. Apa yang dimaksud takbir dan apa yang dimaksud ihram, dan ucapan apa yang harus kita lafazkan, yang harus kita ucapkan pada saat takbiratul ihram. Simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Kali ini kita akan membahas mengenai rukun sholat kedua, yaitu takbiratul ihram atau takbiratul taharrum. Apa saja lafaz yang diwajibkan untuk kita baca pada saat takbiratul ihram dan bagaimana ketentuan hukumnya. Kita akan kembali kepada rujukan kitab Fiqih Syafi'i di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 16. Di dalam bab sifatis sholat dijelaskan bahwa kewajiban kita untuk mengerjakan atau melafadzkan takbiratul ihram ini adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, lil khabaril muttafaq alaihi idza qumta ila sholati fakabbir. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, yang artinya jika engkau ingin berdiri mengawali sholat, fakabbir, maka bertakbirlah, ucapkanlah Allahu Akbar. Di dalam penjelasan kitab ini dijelaskan bahwa mengapa dinamakan takbiratul taharrum atau takbiratul ihram. Summiya bidzalika li'annal musalliya yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidatis sholati. Dinamakan takbiratul ihram, ya, takbir ini artinya Allahu Akbar, ihram, ahrama yuhrimu ihram artinya masuk kepada wilayah larangan. Maksudnya bahwa pada saat orang yang bersolat atau musalli telah mengucapkan lafaz itu, maka hal-hal yang sebelumnya dihalalkan, diperbolehkan, maka pada saat itu akhirnya diharamkan. Apa yang diharamkan itu? Min mufsidatis sholati, dari hal-hal yang membatalkan atau merusak sholat. Jadi misalnya makan minum, berbicara, gerakan terlalu banyak, kemudian membelakangi atau menghindar ke arah selain kiblat. Ini rahasia mengapa dinamakan takbiratul ihram. Dan apa saja lafaz-lafaz yang diucapkan pada saat takbiratul ihram, di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 16 ini juga dijelaskan, wa yata'ayyanu dan jelas atau tertentu, fihi 'alal qadiri, bagi orang yang mampu. Jadi kalau mu'alaf masih mungkin perlu belajar lagi, ya. Lafzu Allahu Akbar. Jadi lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lil itsba'i, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Au Allahul Akbar. Jadi boleh Allahul Akbar ditambahi alif lam. Wala yakfi akbarullah. Nah, dan tidak boleh akbarullah, itu dibalik, ya. Wala Allahu kabir, Allah besar, tidak boleh. Au a'zam, diganti dengan lafaz a'zam, meskipun artinya agung, tetapi ini tidak boleh kita lafadzkan. Au ar-Rahman, ar-Rahmanu akbar, Allahnya diganti ar-Rahman, maka ini hukumnya juga tidak boleh. Jadi dua lafaz, Allahu Akbar dan Allahul Akbar. Wa yadurru ikhlalun biharfin min Allahu Akbar, dan bisa membatalkan sholat ketika ada huruf-huruf tertentu yang kurang dari Allahu Akbar itu. Misalnya ziyadatu harfin yughayyirul ma'na, ada huruf-huruf yang bisa merubah makna. Kamati hamzah Allah, seperti memanjangkan lafaz hamzah Allah. Jadi misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini artinya sudah berbeda, artinya apakah Allah Maha Besar. Jadi lafaz A ini apakah,
Kalau digandeng panjang menjadi Allahu Akbar, artinya berubah menjadi Allah. Apakah Allah yang maha besar? Kemudian ka'alifin ba'dal ba', juga tambahan alif setelah ba, Allahu Akbar. Nah, ini juga sudah merubah makna. Wa ziyadatu waw qabla al-jalal, menambahkan waw sebelum lafaz Allah. Jadi misalnya Wallahu Akbar, ini juga membatalkan. Kemudian wa kadza ziyadatu matil alif allati bainal lam wal ha, menambahkan panjangnya alif antara lafaz alif lam dan ha. Allah. Nah, jadi kepanjangan ila haddin la yarahu ahadu minal qura, kepada satu batas yang tidak diucapkan atau tidak dikatakan oleh qurra. Jadi panjangnya itu cukup Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar boleh. Tapi kalau panjangan ini bisa membatalkan. Allahu Akbar ini bisa membatalkan. Wala yadurru, dan boleh waqfatun yasiratun baina kalimataihi, boleh berhenti sejenak antara lafaz Allah Akbar, jadi Allah Akbar berhenti. Nah, itu dibolehkan. Saktatu tanafusi, yaitu karena tanafus ini untuk berhenti untuk bernafas ya. Kemudian wasunnah jazmu ra'ihi, dan disunahkan menjazmkan lafaz takbir tadi, disunahkan untuk disukunkan Allahu Akbar. Nah, jadi boleh Allahu Akbaru boleh, tetapi disunahkan Allahu Akbar, dijazmkan atau disukunkan. Itu lebih baik daripada Akbaru. Jadi lebih baik Allahu Akbar dijazmkan. Wa yajibu isma'uhu ay at-takbir nafsahu, dan wajib pada saat mengucapkan Allahu Akbar itu telinganya sendiri adalah mendengar. Jadi meskipun tidak terlalu keras, tetapi ini diwajibkan bagi kita untuk telinganya mendengar. Jadi jangan sampai diam. Jadi misalnya hanya gerakan tangan kemudian mulutnya diam, ini batal. Jadi minimal mulutnya mengucapkan meskipun pelan, tetapi telinganya ini mendengar ya. Ingka nasohi hasam'i, jika dia telinganya bisa mampu mendengar. Tetapi jika telinganya ini tuli, ya minimal dia sudah merasa kalau sudah mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Di kesimpulan yang bisa disampaikan bahwa takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, ihram artinya sudah terlarang masuk kepada wilayah sakral. Tidak boleh lagi hal-hal yang membatalkan sholat, seperti makan minum, gerakan terlalu banyak, seperti misalnya ya membalikkan kiblat, badannya ke kiblat. Dan lafaz-lafaz itu dua, Allahu Akbar atau Allahul Akbar, dan hendaknya mendengar sesuai dengan apa yang diucapkan, minimal dirinya sendiri yang mendengar. Demikian tentang rukun sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.